halus itu mereka lakukan, tak henti-hentinya kata Allah. Dan ini Allah ingatkan. Kemudian yang keempat adalah, urutan berurutan atau tidak ya, saya lupa, agak lupa. Yang keempat adalah syaitan, ya, syaitan, ya, yudilluhu, yang artinya menjadikan kalian tersesat. Setan yang menyesatkan, ya, seorang mukmin yang benar itu selalu disesatkan oleh setan, ya, digoda pikirannya, ya, digoda supaya bermusuhan, digoda supaya sholat kagak khusyuk. Kan sholat kita banyak kagak khusyuk, ya, kalau kita pikir-pikir, ya. Ini kerjaan setan supaya sholat kita tidak bermutu, ya, sholat kita tidak punya fungsi untuk mencegah perbuatan keburukan. Sholat kita tidak dinilai oleh Allah. Kan yang dinilai dari sholat itu adalah kekhusyuannya. Berapa banyak kita khusyuk pada saat sholat, ya. Kalau kagak khusyuk maka kagak dinilai, ya. Sehingga pada saat diperiksa nanti di akhirat sholatnya banyak kekurangan, terutama dalam berkaitan dengan masalah kekhusyuan, ya. Maka kita latih khusyuk tersebut. Ini pusatnya di setan. Setan akan datang kepada seorang mukmin tadi supaya membenci kita. Dia datang kepada orang munafik supaya, ya, membenci tadi, hasud mukmin, ya. Dia datang kepada orang kafir, ya, supaya orang kafir memerangi kita. Bahkan dia datang kepada diri kita sendiri. Yang keempat adalah iklimah, yakni nafsun tunazibu, ya, jiwa yang senantiasa, ya, bertentangan, ya. Kita mau melakukan kebaikan, jiwa kita membisikkan nggak usah lah, ya, dilakukan nanti aja, kan masih ada nanti, ya. Kita mau infak sodako, jangan infak dulu dah, infak ntar habis lagi duit cuma segitu-gitunya, pakai infak lagi. Digoda, akhirnya, ya, tarik ulur hati kita, jiwa kita, ini melakukan kebaikan atau tidak, ya. Akhirnya tidak, karena godaan dari diri kita sendiri. Dan itu kerjaan setan, semuanya membisikkan supaya kita tidak melakukan kebaikan. Itu syada'id. Dan di sini disebutkan juga, ya, adanya syada'id, ya. Wasababun najah, sebab akan, ya, takwa itu sebagai penyebab akan terhindar atau lulus minasyada'id, dari long-longan, ya, wajal bir rizki al halali, dan akan membalik rizki menjadi halal, atau membalik rizki yang, ya, yang jadi halal dengan takwa. Dia nggak mau lagi cari yang haram-haram. Wa anna man iltazama taqwallahi ta'ala, sesungguhnya orang yang istiqomah, komitmen bertakwa kepada Allah Ta'ala, ja'alallahu, Allah akan menjadikan fi qalbihi, di dalam hatinya, wa aqlihi, dalam pikirannya, nuran, cahaya, ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu furqana. Ada cahaya yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, ya. Itu kan cahaya keimanan, diibaratkan sebagai cahaya, ya. Kalau begini nih redup, itu kan nggak kelihatan semuanya, kecil-kecil kita kagak lihat, debu yang halus-halus, ya, atau yang tidak kelihatan pada saat kemudian diterangi semuanya itu kelihatan, ya. Karena ada cahaya. Begitu pula bahwasanya hati kita, kalau cahaya Allah penuh di dalam hati kita, kita bisa membedakan mana yang buruk, ya, mana yang baik. Jangankan yang besar, yang kecil aja kelihatan, karena, ya, hidayah nur Allah itu penuh di dalam diri kita, ya. Kalau tidak, itu udah banyak orang yang dalam kehidupan ini tidak bisa membedakan mana baik dan mana buruk, dikerjakan terus keburukan, ya. Bahkan yang namanya kebaikan itu justru tinggalkan. Wa iyyaro, ya, kalau mereka melihat sabila rusdi, jalan petunjuk, ini ada jalan kebaikan nih, jalan petunjuk,
la yattakhiduhu sabila. Ya, mereka tidak menjadikan sebagai jalan, mereka tidak tempuh sebagai jalan. Ini jalan kebaikan nih, ya. Kita ngaji ini jalan kebaikan nih, tapi mereka tidak tempuh, ya. Wa iyyaro sabilal ghayyi, kalau mereka melihat jalan penyimpangan, yattakhiduhu sabila, mereka tempuh sebagai jalan di dalam kehidupan mereka. Karena tidak ada pembeda, ya. Itu Al-Quran juga itu yang menyatakan, ya. Kalau mereka melihat jalan kebaikan, mereka tidak jadikan sebagai jalan. Kalau mereka lihat jalan penyimpangan, justru mereka jadikan sebagai jalan di dalam kehidupan mereka, ya. Nuran, jadikan sebagai cahaya. Ya'rifu bihi, yang dengan cahaya itu dia akan mengenali. Dengan cahaya itu al-haqqa, yakni kebenaran. Fayattabi'uhu, maka dia mengikuti kebenaran tersebut, ya. Wa yamizu, dan dia membedakan al-batila, kebatilan. Fayajtanibuhu, maka dia, ya, menjauhkan kebatilan tersebut. Maka dalam doa kita, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar, ya. Dan berikanlah kekuatan, warzuqna, berikanlah rizki, berikan kekuatan kepada kami ittiba'ah, untuk mengikuti kebenaran tersebut. Ya. Kemudian arinal batila batila, ya Allah, perlihatkanlah kepadaku yang batil itu batil. Warzuqna jtinabah, berikanlah kepada kami, ya, untuk menjauhkan kebatilan tersebut, ya. Nah ini, ya, kembali itu akan kita lihat Furqan, hak dan batil, karena di dalam diri kita ada nur, ada cahaya, ya, yang bisa membedakan hak dan batil. Fasa tamtiru bidzalika, dari mator kali ini, maka dia, ya, akan mengharapkan curahan atau siraman kalau air, kalau mator, ya, apa afwallah, yakni maaf Allah, wa maghfirah, dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat itu baru tadi, ya, baru masuk hadis. Al hadisul awwalu, hadis yang pertama. Wa ammal hadisul awwalu, adapun hadis yang pertama, an Ibni Hurairah, dari Ibnu Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ridha Allah kepadanya. Qala, beliau Abi Hurairah meriwayatkan, melaporkan, menyatakan, dia dapat dari Rasul, ya. Kila, ya, pernah ditanyakan, kila ditanyakan, ya Rasulullah, kata beliau, wahai Rasulullah, ada yang menanyakan gitu. Kila, wahai Rasul, man akramun nasa, siapa sih orang-orang yang paling mulia? Qala atqahum, maka, ya, Nabi menjawab, yang paling takwa di antara mereka. Faqalu laisa an hadza nas'aluk, maka mereka jawab, bukannya ini yang kami tanyakan, kan mereka udah tahu. Qala, maka Nabi bersabda, fa Yusufu nabiyallahi ibnu nabiyillahi ibni nabiyillahi ibni khalilillah. Nabi Yusuf, ya, putranya, anak, ya, Nabi Yusuf, Nabi Allah, Nabi Yusuf ibnu Nabiillah, putranya anak Nabi Allah, ya. Yusuf kan bapaknya Nabi juga. Ibni Nabiillah, putranya Nabi Allah, bapaknya lagi adalah Nabi juga.
ibnu Khalilillah, sampai kepada Khalil Allah itu nabinya ya, ini Nabi Ibrahim itu ya. Qalu, itu dimaksudkan tadi ditanyakan berkat apakah itu Yusuf ya. Qalu, mereka katakan laisan hadza nas'aluk, bukan itu yang aku tanyakan kepadamu. Qala ya, fa'an ma'adinil arabi tas'aluni ya. Fa'an ma'adinil arabi yas'aluni. Ma'din itu ma'dan ya, yakni sebagai dasarnya ya. Ma'dinil arabi Fa'an ma'adinil arabi, dari ma'adin Arab, tas'aluni, apakah engkau tanyakan itu, yang menjadi dasar. Jawaban Nabi selanjutnya, khiyaruhum fil jahiliyah, orang yang terpilih mereka itu pada masa jahiliyah, yang hebat-hebat pada masa jahiliyah, khiyaruhum fil islami, maka mereka adalah orang yang terpilih di dalam Islam. Kayak Umar itu di masa jahiliyah kan pemberani, terpilih juga ya, jadi pemberani lagi begitu beragama Islam ya. Faquhu, idza faquhu, apabila mereka itu memperdalam ya ilmu agama. Kalau mereka tahu pelajari ilmu agama, itu mereka yang terpilih, di masa jahiliyah ya, terpilih pula pada masa, yakni pada masa Islam. Muttafaq alaih, hadis ini adalah muttafaq alaih. Wa fuquhu bidhamil qaf, dengan fuquh. Nanti ada yang baca faqih al-masyhurah, wa huqiyakas tuha juga bacanya faqihu ya. Ai alimu ahkam syar'i, yakni mereka mempelajari hukum-hukum syariat, itu akan menjadi terpilih pula. Ma'adin tadi jam'u ma'din wa huwa manbatul jawari, yakni yang tumbuh intan permata ya, min zahabin, berupa, pokoknya al-jawari itu perhiasan gitu, min zahabin berupa emas, wa nahwihi, dan lainnya ya, wa aslu kull syai'in ya, asal segala sesuatu, wal muradu huna qabailul arabi ya, yakni kabilah Arab, kelompok bangsa Arab ya, suku Arab ya, yang mereka itu al-faqihu ya, yang dalam arti mempelajari. Jadi al-ma'adin tadi maksudnya adalah yang akan menjadi termasuk hasil tambang yang berharga ya, berupa emas itu, yang emas pada masa jahiliyah, emas muda pada masa Islam, kalaupun mereka belajar berkaitan dengan masalah Islam. Maka Umar pernah berkata kepada para sahabat itu ya, setan kudu uryul Islam urwatan idza nasya'a fil Islam man lam ya'rifil jahiliyah. Setan kudu akan terlepas uryul Islam, lubang kancing, asal tahu kancing Islam, jadi ikatan Islam akan terlepas. Idza nasya'a, apabila orang yang tumbuh fil Islami, di dalam Islam, orang yang tumbuh dewasa di dalam Islam, walam ya'rifil jahiliyah, tetapi dia tidak tahu yang namanya jahiliyah, makanya perlu dipelajari masalah Islam sehingga tahu ini yang jahiliyah, ini yang Islam gitu. Kalau tidak, itu akan habis
ya terlepas ikatan-ikatan Islam karena mereka tidak ya mempelajari Islam sehingga tidak tahu ini sebenarnya jahiliyah. Ya, dan masyarakat kita kan banyak yang mereka itu ya tidak mengenal Islam dalam arti yang sesungguhnya sebagai agama yang syumuli, agama yang mencakup berbagai macam hal, berbagai macam zaman dari Nabi sampai kiamat, ya, berbagai macam tempat, ya, dan tidak tahu bahwa Islam itu adalah agama yang kamil, mutakamil, yang lengkap dan melengkapi, ya, nggak tahu mereka. Jadi istilahnya paham Islam itu cuma juz'iyah. Juz'iyah itu arti separuh-separuh, bagian ibadah aja dikirain Islam itu ibadah yang mahdo aja, sholat, haji dan lain sebagainya. Tidak, ya. Tapi Islam itu kuliah. Islam itu adalah mencakup berbagai hal, ya, bukan ibadah saja, termasuk pergaulan, interaksi dengan dunia ini, ya. Itu kuliah secara keseluruhan. Islam tidak cuma parsial, ya, tapi Islam itu keseluruhan. Islam itu ya whole, ya besar, semua mencakup berbagai macam hal. Maka tidak ada agama yang lebih baik daripada agama Islam yang benar, bahkan bukan lebih baik saja, yang benar, ya. Yang lain semuanya salah dengan kata lain. Yang benar cuma Islam saja, karena mencakup berbagai macam kehidupan. Dan ini kurang disadari oleh kaum muslimin, sehingga mengapa timbul perpecahan di kalangan umat Islam? Karena memahami Islam cuma sifatnya juz'iyah saja. Mereka anggap bahwasanya ibadah mereka saja yang betul, mahdoh cara-cara fikihnya ini, sedangkan yang lain itu tidak belajar ya sebagaimana mereka pelajari. Jadi umat Islam yang lain kagak benar. Kan umat Islam lain juga punya fikih juga, punya guru juga gitu kan ya. Ini gara-gara tidak dalam arti kuliah pemahaman Islam itu secara menyeluruh. Yang harusnya kita pelan-pelan harus memahami Islam secara menyeluruh, ya. Selagi Islam itu diakui oleh dunia, dan memang Islam bukan Islam sempalan, bukan Islam penyimpangan, ya, tapi Islam yang benar, ya, itu kita akui pula kebenaran mereka, sekalipun kita ibadahnya tidak, artinya seperti yang sunnah-sunnah gitu, ya. Misalnya ada perbedaan di antara kita yang sunnah-sunnah, tetapi kita tetap mengakui mereka sebagai kaum muslimin dan saudara kita, karena lebih banyak yang menyatukan kita. Al-Quran menyatukan kita, Allah Tuhan kita sama, Nabi Muhammad sama, ya. Nah ini ya, banyak yang menyatukan kita, sehingga perbedaan yang sedikit-sedikit maklumi saja, namanya manusia, ya. Ini karena tidak kuliah tadi memahami Islam tidak secara keseluruhan. Langsung kita lihat afadal hadisu. Hadis ini memberikan manfaat atau pelajaran dari hadis. Yang pertama adalah annal insana atau innal insana, sesungguhnya manusia, yukramu dimuliakan, wa yusrafu dan mulia. Syaraf itu yang mulia juga sih, ya. Dimuliakan, ya, kemudian dihormati, dimuliakan juga bitaqwallah, itu adalah dengan takwa kepada Allah azza wa jalla, takwa kepada Allah. Sehingga dalam Al-Quran, ya, di sana dikatakan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang berarti takwa di antara kalian adalah, yang takwa di antara kalian yang paling mulia, yang akramakum yang paling mulia di antara kalian itu adalah yang paling takwa. Yang sebelumnya disebutkan tuh Allah mencirikan inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya Allah menjadikan, ya, dari diri kalian itu laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah menjadikan berkabilah-kabilah, bersuku-suku, ya. Dan ingat, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu adalah takwanya. Yang kata Nabi juga bahwasanya
apa namanya ya, tidak ada kemuliaan ya bangsa Arab dan bangsa Ajam itu selain Arab ya, bangsa Arab dan selain Arab illa bil taqwa, kecuali adalah dengan ketakwaannya ya. Takwa pokoknya yang luas maknanya takwa tersebut. Itu pelajaran yang pertama ya, bahwa manusia itu dimuliakan, dihormati ya, atau dimuliakan juga dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa anna man kana taqiyan, adapun bahwasanya orang yang adalah dia itu takwa, karena maka dia itu adalah katsirul khairi fid dunya, dia itu banyak kebaikan di dunia ya. Karena dia takwa, pahala semua yang dilakukan dalam kehidupan ini, setiap langkah, setiap gerak, bahkan diamnya itu adalah takwa. Kayak kita gini kan diam di masjid duduk gitu kan, tapi kita udah niat itikaf, dan itu ketakwaan pula itikaf ya. Gerak kita, diam kita ya, hidup kita ya, mati kita ya, itu adalah kaitannya dengan masalah ketakwaan ya. Kebaikan semua maksudnya di dunia. Rafi'ud darajati fil akhirah, rafi'ad darajati fil akhirah, kemudian tinggi derajatnya, tingkatannya fil akhirah, di akhirat. Karena tadi atqakum yang paling takwa, yang paling mulia yang paling takwa. Di dunia dia paling mulia paling takwa, di akhirat paling mulia paling takwa, derajatnya paling tinggi di akhirat. Pelajaran yang satu tadi itu, yang satu masih. Pelajaran yang kedua yang bisa diambil dari hadis yang kita baca tadi, yusraful insanu ya, bisyarafi abaihim wa asyiratihim idza kanu atqiya'a. Yusraful insanu, dimuliakan manusia ya, bisyarafi abaihim, dengan sebab kemuliaan orang tuanya. Makanya tadi Yusuf Nabi Allah ya, bin Nabi Allah, bin Nabi Allah, bin Khalilullah, karena kemuliaan orang tuanya, dan memang dia keturunan orang baik-baik ya. Jadi begitu pula ya, nasab kita dari keturunan orang yang bagaimana itu akan kelihatan ya, berkaitan dengan nasab kita. Ini keturunan orang baik-baik ya. Orang mulia itu karena bapak-bapaknya tadi, wa isratuhu, apa nama tadi, yusraful insanu bisa rafi abaihi, dengan kemuliaan bapak-bapaknya, wa usratihi, dan keluarganya, idza kanu atqiya'a, apabila bapak-bapaknya dan keluarganya itu adalah orang-orang yang takwa ya, itu jadi mulia ya. Dia bukan berarti orang tuanya mulia dia tidak takwa, mulia juga kagak ya. Jadi ketakwaan itu ya, apa namanya ya, kita cari sendiri, kita buat sendiri, kita menjadi takwa ya. Itu karena tadi kalau dia takwa ukurannya, wa kana huwa, dan adalah dia ala syakilatihim wa tariqihim. Jadi berdasarkan ya, sakilah itu torik sama jalan mereka itu, karena jalan dari takwa tadi ya. Ada di dalam Al-Quran itu juga menjelaskan bahwasanya mana syakilah ya, ada di dalam surah apa syakilah, ada berdasarkan dari dia punya apa yang dia lakukan gitu. Yang terakhir ya, pelajaran dari hadis yang kita baca tadi, an-nawazihul khairatu, an-nawazihul khairatu idza taronat bil imani wal islami amma khairuha li ashabiha wa ghairihim. Nawazi, cabang kalinya, cabang kebaikan, idza taronat, apabila diikuti, bercabang-cabang kebaikan itu kalau diikuti bil imani, dengan keimanan, wal islami, dan keislaman.
amma khairuha, akan menyebar kebaikannya, li ashabiha, kepada orang tersebut, wa ghairihim, dan juga kepada selain orang itu, selain mereka. Kasyaja'ah, seperti keberanian, ya, keberanian turunnya memang turunan berani, turunan jagoan misalnya, ya. Wal iba, wal iba, wa izzatin nafsi, dan juga kemuliaan diri, kewibawaan, li'annaha takunu, karena bahwasanya, ya, jadilah tadi berbagai macam sifat yang disebutkan itu ma'al islami, disertai dengan Islam, khodiatan, ya, karena tunduk, lidawabitir riqabati al-ilahiyati, karena tunduk terhadap ikatan-ikatan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, lil ahwa isyakhsiyati, tidak keterikatannya itu dengan hawa nafsu yang sifatnya perorangan. Jadi keterikatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan Islam dia menjadi tertunduk. Ya, dengan keimanan begitu pula, dan dia terikat dengan aturan-aturan Islam, sehingga dia melaksanakan aturan Islam dalam kehidupannya, menjadikan dia adalah orang yang mulia. Ya. Orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu